kelompok kami akan mempresentasikan poster tentang bioteknologi non-farmasi. Di sini saya tidak sendiri dengan rekan-rekan saya. Yang pertama saya sendiri, Eva Triyanti. Saya Dewi Armelia. Saya Nana Aulia. Saya Generiana. Saya Putri Tafiani. Saya Wanda Mandamdari. Kami akan menjelaskan bioteknologi dari Singkom. Yang pertama ada pengertian bioteknologi dari Singkom adalah penerapan ilmu bioteknologi untuk mengubah bahan dasar singkom menjadi bioetanol, yaitu bahan bakar alternatif yang berasal dari proses fermentasi karbohidrat. Yang kedua, penjelasan singkat prinsip bioteknologi merupakan penerapan bioteknologi konvensional dan modern untuk mengubah bahan berpati melalui proses fermentasi mikroba. Secara umum, prinsip melibatkan 3 tahap utama. Yang pertama hidrolisis, yang kedua fermentasi, dan yang ketiga distilasi. Dan di sini ada manfaat atau keuntungan serta dampaknya. Untuk manfaatnya, yang pertama dengan meningkatnya hasil panen dan ketahanan tanaman. Yang kedua, produksi obat dan vaksinnya lebih cepat dan efisien, serta pengelolaan limbah dan energinya bisa terbarukan seperti bioetanol dan biogas, dan produk ramah lingkungannya itu seperti bioplastik dan enzim industrinya. Di sini ada dampaknya juga, yaitu gangguan keseimbangan ekosistem dengan penyebaran gen GMO dan munculnya superweed atau tahan pestisida, serta ketergantungan petani pada perusahaan bioteknologi dan isu etika dan keamanan pangan GMO. Selain itu, di sini juga ada tantangan dan prospek untuk masa depan. Tantangannya itu adalah komplikasi proses dan biayanya yang lebih tinggi, persaingannya dengan pemanfaatan yang lain, serta efisiensi energi dan kelayakan ekonomi, serta keterbatasan SDM dan teknologi di negara yang berkembang. Untuk prospeknya atau inovasi masa depannya, yaitu pemanfaatan limbah singkong sebagai bahan baku utama, pemanfaatan mikroorganisme sebagai rekayasa genetik atau GMO, serta energi hijau dan bioteknologi lingkungan, dan pendekatan biorefinery sebagai Untuk poin kedua ada prinsip singkat probiotik atau Bacillus coagulans. Poin pertama, Bacillus spp membentuk spora tahan panas dan pH ekstrim. Untuk poin kedua, pada tanaman mengaktifkan ketahanan sistemik melalui enzim valve dan senyawa fenolik. Poin ketiga, pada ternak menekan E. coli, salmonella, dan menghasilkan antimikroba seperti surfaktin dan iturin. Untuk poin terakhir, beberapa strain B serius masih berpotensi toksik, perlu seleksi aman. Oke, untuk yang poin ketiga ada manfaat dan dampak. Yang pertama kita bahas itu ada manfaatnya. Yang pertama untuk pertanian, meningkatkan pertumbuhan dan penyerapan nutrisi pada tanaman. Yang kedua untuk peternakan, dia mengefisiensikan pakan dan menurunkan kematian pada ternak. Untuk yang ekonomi, mengurangi biaya antibiotik dan bahan kimia, sedangkan untuk lingkungannya tidak meninggalkan residu yang berbahaya. Terus untuk dampaknya, yang pertama itu kontaminasi Bacillus cereus untuk manusia menyebabkan gastroenteritis. Yang kedua pada gen resistensi antibiotik, contohnya tetrasiklin gen 45 dan erythromycin gen 34 dapat berpindah lewat rantai makanan. Untuk poin keempat ada tantangan dan prospek. Untuk tantangannya, belum ada standar keamanan global probiotik untuk pakan. Terus ada sulit membedakan strain patogen dan strain yang non patogen. Untuk prospeknya, probiotik multistrain seperti Bacillus
subtilis dan perfluorescens. Yang kedua ada analisis genomik dan metabolomik untuk strain aman, mengembangkan pakan fungsional probiotik dan peternakan yang berkelanjutan, penerapan microbiological risk assessment atau MRA. Udah? Ya, selanjutnya ada materi canola oil dengan bioteknologi GMO. Di sini dengan pengertian minyak canola ini berasal dari tanaman hasil rekayasa genetik atau yang bisa kita kenal GMO. Tanaman ini telah diubah genetiknya menggunakan teknologi DNA rekombinan agar memiliki sifat yang lebih unggul. Nah, seperti tahan terhadap hama atau herbisida misalnya dengan glifosat, serta menghasilkan minyak dengan kualitas yang lebih baik. Prinsipnya pada GMO canola ini dengan mengubah gen tanaman canola agar lebih tahan terhadap herbisida. Dengan menambahkan gen khusus, tanaman dapat menetralisir racun dari herbisida sehingga tetap tumbuh dengan baik. Cara ini membuat produksi canola lebih efisien dan menghasilkan minyak yang aman serta berkualitas. Kalau untuk selanjutnya, manfaat canola oil itu mengonsumsi minyak canola dapat menurunkan kolesterol LDL dan total kolesterol, rendah lemak jenuh. Potensi produktivitas untuk lingkungan, mengembangkan toleransi herbisida dan ketahanan terhadap hama, serta menguntungkan secara ekonomi dan efisiensi pertanian. Untuk dampak GMO canola ini yaitu pertama, proses pemurnian dan pemanasan yang berulang kali dengan suhu tinggi mengakibatkan produk oksidasi dan pembentukan senyawa yang tidak diinginkan. Yang kedua, varietas GMO canola ini bisa menyebar gen ke tanaman non-GMO melalui polinesia dan biji yang tersebar. Untuk tantangannya, yang dimana canola oil ini bisa menerima konsumen ini lebih menerima secara luas dan persepsi publik yang lebih baik. Regulasi dan kebijakannya bervariasi dan biodiversitas gen flow. Yang terakhir, kebutuhan modal dan teknologi untuk GMO ini sangat lumayan mahal dan harus memenuhi standar regulasi dan pengujian serta pengawasan. Dan prospek masa depan, yang pertama itu peningkatan produktivitas dan efisiensi. Yang kedua, inovasi bioteknologi dan varietas baru, serta yang terakhir yaitu reduksi penggunaan pestisida, herbisida, dan dampak lingkungannya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.